Hai teman-teman, Yonatan di sini. Di masa-masa yang serba online seperti sekarang ini, kebutuhan akan platform digital itu semakin besar dan terus meningkat, teman-teman. Dan barangkali dari antara kalian ada yang punya kebutuhan, salah satunya adalah upload video. Entah itu ke platform seperti YouTube, Instagram, atau bahkan media komunikasi sosial seperti WhatsApp. Kalian mungkin ada yang sedang punya kebutuhan untuk share video, entah itu karya kalian, tugas kalian, ya, entah itu sekolah atau kuliah misalnya, atau bahkan hasil kerja kalian, ya, hobi kalian juga bisa. Ya. Nah, tapi pertanyaannya teman-teman, ketika kita upload video ke media sosial seperti YouTube dan lain sebagainya, gitu ya, seringkali permasalahannya adalah file video kita, source kita itu masih terlalu besar untuk diupload. Dan kalian juga tahu sendiri, ketika kita upload di YouTube atau di Google Drive, kecepatan upload internet Indonesia itu nggak terlalu bagus gitu. Jadi ya sabar-sabar aja lah. Nah, jadi jalan satu-satunya yang bisa kita tempuh adalah dengan cara mengkompres video kita. Tetapi tidak banyak dari antara kita yang tahu gimana caranya mengkompres video dengan baik dan benar, dengan kualitas yang bagus tapi ukurannya nggak terlalu besar gitu. Mungkin nggak sih seperti itu? Nah, aku hari ini akan share kepada kalian satu software yang biasa digunakan oleh YouTuber sekarang ini gitu ya. Aku nggak mengatakan ini satu-satunya software gitu ya, tapi ini adalah salah satu software yang recommended untuk kita gitu ya, apalagi kita yang punya kebutuhan untuk upload video di platform digital. Nah, namanya adalah Handbrake, teman-teman. Bagi kalian yang nggak punya Handbrake, software Handbrake ini, kalian bisa download terlebih dahulu di webnya, yaitu Handbrake ini ya. Kalian bisa catat ini, pindahkan ke browser kalian masing-masing gitu ya. Dan kalian bisa download sesuai dengan laptop kalian masing-masing. Kalian pakai apa gitu ya. Mungkin pakai MacBook atau Windows, atau ada yang pakai Linux mungkin gitu ya. Silakan kalian download sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Dan ketika kalian sudah download dan install, kira-kira tampilan Handbrake itu akan seperti ini, teman-teman. Tampilan awalnya akan seperti ini. Dan caranya gimana, teman-teman? Cara yang paling gampang, yang pertama kita bisa search dari sini video kita gitu ya. Atau kita bisa drop atau drag ke video kita ke dalam software ini seperti ini. Nah, ini video yang udah jadi ya, teman-teman. Ini videonya kira-kira ukurannya itu 900 MB ukuran awalnya. Dan ini adalah video game. Hal pertama yang harus kalian ketahui adalah kalian harus paham video kalian itu kualitasnya itu apa, atau resolusi yang digunakan itu berapa. Ya, seperti videoku kali ini karena video game, jadi dia FPS-nya harus tinggi, teman-teman, dan minimal resolusi yang dibutuhkan adalah Full HD. Jadi 1920 kali 1080 ya. Jadi ini source awalnya seperti ini, teman-teman. Ya. Frame rate-nya, FPS-nya itu 60 FPS gitu ya. Jadi kalian harus tahu file video kalian, source kalian itu apa gitu ya, dan bagaimana. Itu yang pertama harus diperhatikan. Nah, kalau sudah teman-teman bisa masuk ke Handbrake. Dan kalau kalian mau cara yang paling gampang itu dengan cara preset. Handbrake ini punya preset, teman-teman, yang bisa memudahkan kita kompres dengan cepat gitu ya, tanpa kita harus ngatur satu-satu ini ya, tabnya ini satu-satu. Jadi di sini Handbrake menyediakan beberapa preset gitu ya. Karena aku kebutuhannya adalah untuk YouTube Full HD, tetap dalam kualitas Full HD, jadi aku pilih Vimeo YouTube High Quality 1080 60 ya, 60 fps gini. Nah, secara langsung dia akan summary-nya akan seperti ini gitu ya. Jadi dia akan menyesuaikan gitu, secara otomatis ya.
Atau teman-teman mungkin ada kebutuhan untuk Android misalnya untuk share di WhatsApp. Nah, kalian bisa pilih di sini. Gitu ya, Android sesuai dengan resolusinya. Nah, dengan cara itu teman-teman, kalian udah langsung bisa kompres video kalian dengan cara klik start encode ini. Nah, tapi sebelumnya aku akan jelasin satu-satu tentang tabnya ini supaya kalian juga sedikit-sedikit tahu ya. Jadi summary ini adalah hasil video akhir kalian, nanti formatnya akan seperti ini. Lalu tab yang kedua adalah dimension. Ini adalah resolusi kalian gitu ya, video kalian nantinya. Nah, source-nya teman-teman di sini sebelumnya tadi udah aku tunjukin resolusinya adalah full HD gitu ya. Nah, aku saranin teman-teman kalian perhatikan kalau kalian mau kompres atau ubah video kalian nantinya itu harus sesuai dengan source kalian atau di bawahnya, angka di bawahnya. Jadi bisa 720 gitu ya, atau mungkin 480 gitu ya. Aku nggak saranin, jadi kalau kalian rekamnya misalnya full HD, kalian jadikan 4K gitu misalnya, tentu akan rusak file video kalian. Kalau 4K dijadikan full HD itu masih bisa teman-teman. Jadi itu harus diperhatikan. Itu ya. Itu yang pertama. Kalian bisa setting sendiri di sini. Dan croppingnya di sini kalian bisa pilih custom aja dan pastikan semua top, bottom, left, right-nya 0 semua ya, supaya tidak terpotong video kalian. Lalu tab filter ini nggak usah diperhatikan teman-teman, nggak terlalu penting untuk kita sekarang ya. Nah, ini yang penting teman-teman, video. Jadi video codecnya kalian secara default nanti akan diarahkan ke H264, dan ini aku saranin H264 ini karena YouTube ini standarnya adalah H264 ini video codecnya. Lalu yang kedua ini FPS-nya teman-teman. Nah, ini yang aku bilang tadi. Kenapa kok kita harus perhatikan FPS kita sebelumnya? Karena jangan sampai karena FPS justru video kita ini jadi semakin rusak gitu ya. Pengaturan FPS yang salah, video kita jadi rusak. Sebelumnya kita mungkin rekam gitu ya, kita dalam rekamnya kita cuma angkanya FPS-nya itu 30 misalnya, atau 2997 misalnya, atau 24 misalnya. Kalau kita rekamnya di angka yang seperti itu atau di angka 30 itu ya pastikan kalian kompres itu sesuai dengan FPS kalian atau di bawahnya, angka di bawahnya. Jadi kalau 30, kalau ke 25 masih oke gitu ya. Tapi yang dilarang adalah ketika kalian source kalian, video kalian itu hanya 30 fps, kalian jadikan ke 60, tentu akan rusak. Ya, jadi kalian harus perhatikan. Dan karena file videoku ini 60 fps, jadi aku akan menggunakan frame rate tetap 60. Nah, yang berbeda itu di sini, teman-teman. Nanti kalian bisa pilih. Di sini ada semacam garis panjang, dan ini ya bisa dibilang kayak kualitas yang akan terrender nantinya gitu. Kualitas video kita seberapa. Nah, atau seberapa banyak angka yang kita kompres dari video kita gitu ya. Kalau secara persenan misal 100, kita kompres hanya 20% misalnya gitu ya. Kira-kira demikian. Jadi ini bisa di drag ke kiri maupun ke kanan. Prinsipnya adalah semakin ke kiri, file video kalian kualitasnya akan semakin rendah, tetapi ukuran file video kalian juga akan semakin kecil gitu ya. Semakin ke kanan kualitas semakin bagus, tetapi ukurannya juga akan semakin besar gitu. Intinya begitu. Nah, enaknya kalau di Handbrake ini dia ada saran gitu ya. Disarankan itu angkanya di sini tertulis itu 18 sampai 23 kira-kira. Ini ya, ada tulisan saran gitu ya. Angka yang disarankan gitu ya. 18 sampai 20 ini untuk standard definition dan 20 sampai 23 untuk high definition. Kalian nanti bisa bandingkan sendiri. Yang aku upload, aku render sekarang ini yang aku contohkan, aku coba contohkan di angka 18 ya, seperti yang disarankan. Artinya kalau angkaku di angka 18 ini pastinya fileku akan lebih besar daripada di 23 misalnya gitu ya. Tapi aku akan coba di file angka 18 dulu ya. Angka 18.
nanti akan ku bandingkan atau ku render satu video lagi untuk kalian yang angkanya itu 23. Jadi kalian nanti bisa bandingin gimana kualitasnya gitu ya. Nah, udah kita atur angkanya di angka 18 dan kita bisa pilih tempat save kita gitu ya. Misalnya ini udah ada file yang sama, teman-teman. Compress fix. Compress fix. Nah, gini ya. Nah, nanti akan tersave. Terserah kalian mau save di mana. Lalu kalau udah, kalian balik lagi ke summary dan perhatikan lagi apakah udah bener, dan formatnya biasanya itu MP4, teman-teman, gitu ya. Jadi pastikan seperti ini. Lalu kalian bisa start encode video kalian. Oke, kita tinggal tunggu. Ini dia lagi encoding. Emang cukup lama, teman-teman, tapi hasilnya juga cukup bagus lah. Kalian bisa pilih kalau kalian males nunggu. Di sini kalian bisa pilih pengaturannya, teman-teman. Quit handbrake atau do nothing atau shutdown. Barangkali kalau kalian sambil nunggunya sambil tidur gitu, dan kalian nggak pingin komputer kalian tetap nyala terus sembari kalian tidur gitu ya, bisa shutdown. Tapi aku quit handbrake aja. Oke, kira-kira begitu, teman-teman. Dan nanti akan aku share lagi gimana kualitas videonya gitu ya. Aku skip ya, teman-teman. Oke teman-teman, jadi gitu tadi cara yang bisa aku share untuk compress video gitu ya. Tentu kalian bisa explore cara kalian gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kalian bisa bandingin dari beberapa video yang aku share tadi, kualitasnya seperti apa, dari file aslinya seperti apa, lalu kompres yang ada di angka 18 seperti apa, lalu 23 seperti apa gitu ya. Kalian bisa bandingin sendiri. Dan thank you buat yang udah nonton, dan see you.